sukar itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Kalau kita masih hidup, pasti kita akan mengalami yang namanya masa sukar. Ya, dan menjadi orang percaya bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Dan ini sudah seringkali kita dengar bahwa saat kita percaya kepada Tuhan bukan berarti masalah kita bebas atau kita bebas dari masalah. Ya, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah ketika kita menjadi orang yang percaya, kita memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Yaitu di saat kita percaya kepada Tuhan, pengharapan dan kekuatan itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi di saat menjalani hidup, kita bukan lagi bertanya apakah saya akan mengalami masalah dalam hidup ini, tetapi pertanyaannya berganti menjadi bagaimana saya tetap setia dan tidak menjadi lemah ketika masa sukar itu datang. Firman Tuhan saya berjudul bertahan di masa sukar. Dan ini saya ambil di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pandanglah kepada satu pribadi. Mari kita lihat bersama-sama di Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita lompat ke ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, di situ ada kata dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini berarti pandangan dari segala arah, ya, itu dihiraukan untuk memusatkan pikirannya hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Kenapa harus Yesus? Kenapa bukan yang lain? Karena Bapak Ibu, Yesus sendiri telah lebih dahulu melewati semua itu. Makanya dia menjadi pusat, menjadi poros utama yang perlu untuk yang bisa kita jadikan teladan. Karena Yesus sendiri telah lebih dahulu berjalan di dalam penderitaan. Saat Yesus datang ke dunia, dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Seandainya dia mau melewati penderitaan, penolakan, ya, mengabaikan salib, bisa dia lakukan dengan otoritasnya sebagai Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tetap setia dengan tujuan utamanya saat datang ke dunia. Dia tetap melewati penolakan itu, dia tetap melewati penghinaan itu, dan tetap mati di kayu salib. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan penulis Ibrani tidak mengajak kita untuk memandang Yesus hanya sebagai, oh ya, aku mengagumi apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi di sini kita mau belajar dari Yesus. Ya, sebab di dalam kehidupan Yesus kita menemukan prinsip-prinsip. Dan sebenarnya ini sangat menolong kehidupan kita untuk mengalami masa-masa sukar. Yang pertama adalah bertahan itu dimulai dengan mengetahui identitas kita di dalam Tuhan. Tapi di sini kita mau lihat bersama-sama di dalam Matius 3 ayatnya ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebelum memulai pelayanannya secara resmi, ia terlebih dahulu dibaptis. Yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, ya, Bapa itu telah menyatakan kasihnya bahkan sebelum Yesus melakukan satu mujizat pun. Dan artinya di sini identitas Yesus itu tidak dibangun di atas sesuatu yang telah dia kerjakan, melainkan identitas Yesus itu dibangun atas hubungannya dengan Bapa. Kemudian, ya, di Matius pasalnya yang keempat itu adalah menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun pada saat itu. Dan disitulah pencobaan Yesus, ya, waktu itu dia dicobai oleh iblis.
Dan perhatikan, kita lihat di Matius 4 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti? Sanggup. Tetapi ungkapan jika engkau anak Allah adalah memancing supaya Yesus menunjukkan kuasanya. Tetapi tidak dilakukan itu oleh Yesus. Ya, iblis sedang menggoda Yesus untuk buktikan kalau memang kamu benar anak Allah, buktikan identitasmu. Ya, tetapi Yesus tidak menjawabnya dengan perkataan atau dengan perbuatan, tetapi dia berkata bahwa dia menjawabnya dengan firman Allah, karena manusia hidup bukan hanya dari roti. Ya, di sini kita melihat sebuah prinsip yang penting, Bapak Ibu Saudara. Seringkali pencobaan terbesar di dalam kehidupan kita itu bukan hanya ajakan untuk berbuat dosa, tetapi dorongan untuk mencari sesuatu, mencari nilai diri kita selain daripada Tuhan. Dunia di sekitar kita bilang, kamu berharga kalau kamu berhasil. Ya, di sosial media kalau kamu banyak followers berarti kamu orang yang punya nilai. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil berkata bahwa di dalam Kristus kita dikasihi. Dan kita diterima oleh Allah bukan karena ketaatan kita, bukan karena usaha kita. Jadi saat kita kita dikasih oleh Tuhan bukan karena kita rajin ke gereja atau kita sudah dari kecil jadi anak Tuhan, tetapi karena Dia memang sudah mengasihi kita. Bahkan dari kita tidak taat pun Dia mengasihi kita. Ya. Ketaatan itu bukan usaha kita untuk mendapatkan kasih Allah. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Bahwa ketaatan itu bukan usaha untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi ketaatan adalah sebuah respon syukur kita karena Tuhan mengasihi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa kasih Allah harus diperoleh melalui ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi justru Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemudian Ia memanggil mereka untuk tinggal di dalam kasih, ya, yaitu dalam kehidupan yang taat. Ya. Ketika kita tidak memahami identitas kita sebagai anak Tuhan, ya, kita akan mulai berusaha mencari penilaian dari luar. Orang yang tidak memahami identitasnya di dalam Tuhan akan mulai mengukur nilai dirinya dari pekerjaan, dari jabatan, dari pendidikan, dari penampilannya, dari pelayanannya, atau dari pendapat orang lain. Ini sering sekali terjadi tanpa kita sadari. Dan sebaliknya, sebenarnya orang-orang yang mengenal identitasnya di hadapan Allah, dia tidak akan sibuk untuk membuktikan dirinya, oh aku bisa. Dia tidak akan membuktikan seperti itu, tetapi dia akan hidup sebagai respon atas kasih Allah yang telah terlebih dahulu dinyatakan atas hidupnya. Jadi bukan berarti bahwa kalau misalnya kita sudah mengetahui identitas dalam Tuhan, maka kita adalah pribadi yang sempurna, ya, atau kita adalah pribadi yang tidak pernah gagal. Tapi ketika kita gagal, kita tidak kehilangan identitas diri kita. Kita nggak sampai kehilangan identitas diri kita. Kenapa? Karena fondasi atau dasar hidupnya itu bukan karena penilaian manusia, melainkan karena kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Amin. Demikian juga kita, masa-masa sukar, kita perlu terus untuk mengingat bahwa pengharapan kita itu ada di dalam Kristus. Identitas kita itu tidak berakar pada penilaian orang, ya, sehingga saat kita dikritik, kita mudah menjauh dari Tuhan. Tetapi saat kita mulai berakar di dalam identitas kita di dalam Tuhan, maka kita memiliki akar yang kuat karena kasih karunia-Nya, bukan karena keberhasilan ataupun karena kegagalan kita. Karena itu, langkah pertama untuk bertahan di masa sukar adalah tetap hidup dengan kesadaran bahwa kita ini miliknya Tuhan. Amin.
Ya, dari identitas yang benar akan lahir keteguhan untuk tetap setia sekalipun keadaan kita tidak mudah. Dan ini realita, memang hidup kita nggak akan pernah mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan mengetahui identitas kita sebagai anak yang dikasihi oleh Allah, ya, ini bukan akhir dari perjalanan iman kita, tetapi ini akan melahirkan arah hidup yang benar. Ya, karena Yesus tahu bahwa ia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, yang tidak perlu lagi membuktikan dirinya kepada manusia, ya, tetapi dia punya satu tujuan yang jelas. Dia hidup untuk menyenangkan Bapa. Dan disinilah kita menemukan pelajaran yang kedua tentang bagaimana bertahan di masa sukar adalah, next slide, bertahan dengan hidup untuk menyenangkan Bapa, bukan manusia. Yesus saja, ya, mengatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu karena keinginannya, tetapi karena kehendak Bapanya. Dan perkataan ini menunjukkan orientasi hidup Yesus. Fokusnya bukan untuk membangun namanya sendiri, tetapi untuk memuliakan Bapa. Kalau kita melihat, mungkin yang anak-anak muda lebih mengikuti ya. Kalau misalnya di sosial media, kadang ada orang yang tiba-tiba followersnya berkurang, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang heboh supaya dia kembali mendapatkan followers. Bahkan itu kadang ekstrim, kadang nyeleneh dan aneh gitu ya. Supaya apa? Followersnya kembali. Dia bahkan berani untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ya, tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia tidak pusing dengan murid-murid yang meninggalkan dia, dan dia tetap menyatakan kebenaran karena dia mau menyenangkan Bapanya. Demikian pula ketika para pemimpin agama menolak Yesus, memfitnah Yesus, bahkan sampai menyalibkan Yesus. Ya, Yesus juga tidak mengubah misinya demi mendapatkan penerimaan mereka. Harusnya Yesus bisa saja Yesus melakukan itu, ya. Tetapi Yesus tidak melakukannya karena dia ingin tetap melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu beban terberat dalam hidup kita adalah ketika kita berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ini adalah fakta yang sangat menyakitkan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan Yesus yang dia adalah sempurna, yang dia hidup tanpa dosa, tetap ditolak oleh banyak orang. Amsal 29 ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada manusia di sini bukan takut secara fisik ya Bapak Ibu, tetapi dalam konteks Amsal ini juga berbicara tentang menjadikan pendapat manusia sebagai penentu hidup. Tidak punya pendirian, ya. Bukan berarti kritikan orang itu tidak boleh kita terima, tetapi di sini itu berbicara bahwa kita hidup tanpa prinsip, nggak punya prinsip hidup, ya. Kemudian kita akan mudah diperbudak oleh pujian ataupun kritik. Jadi kita bukan lagi bekerja ya karena panggilan Tuhan, tetapi karena pengen diakui. Jadi kita melakukannya biar dipuji sama atasan, biar dipuji sama Bapak Gembala, biar dipuji sama orang A, biar dipuji sama ini. Sebab penilaian manusia itu selalu berubah. Kadang hari ini bisa dia memuji kita, besoknya dia ngerasani kita di belakang. Ya. Kadang hari ini kita diterima, besok tiba-tiba kita dijauhin. Saya pernah mengalami hal ini dan saya bertanya apa yang menjadi kesalahan saya. Sebaliknya Yesus mengajarkan bahwa hidup yang berkenan kepada Allah akan memberikan kita kebebasan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan nasihat dan berjalan semaunya kita, tetapi dengan keputusan-keputusan diarahkan oleh kehendak Tuhan dan tidak takut akan penerimaan manusia. Jadi tetap minta hikmat kepada Tuhan supaya kita tahu kritikan itu membangun atau menjatuhkan kita. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, jangan langsung bilang, udah besok nggak mau pelayanan, besok nggak mau ke gereja. Ya, ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. 3, 2, 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini firman Tuhan yang mengatakan hal ini. Ya, dan saya juga ya waktu membaca berkali-kali, ya ini bukan perkataan bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, mengasihi orang lain dan
menjadikan penerimaan sebagai tujuan hidup adalah sesuatu hal yang berbeda. Mengasihi adalah perintah Tuhan tentang mengasihi, hukum kasih, ya. Tetapi hidup demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, ya, dari sesama, dikatakan firman Tuhan adalah sebuah jerat. Tapi firman Tuhan hari ini datang pada setiap kita, mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang layak menjadi pusat orientasi hidup kita, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang hidup saudara dan saya. Dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh